Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan membacakan materi kami tentang pengangkutan air dan unsur hara beserta 4 teori pengangkutan air yang berbasis dari mata kuliah fisiologi pohon atau hutan. Terutama, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Muhammad Ijinus Malharyanto dengan NIM 2021-842. Dan teman saya Perkenalkan, nama saya Fulmawati Raden dengan NIM 2021-830. Saya Ririn Ambarwati dengan NIM 2021-800-012. Oke, baik. Berikut adalah materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengangkutan air. Pengertian dari pengangkutan air. Pengangkutan air adalah proses mengangkut air dan mineral dari dalam tanah oleh tumbuhan yang diawali dari air di dalam tanah lalu diserap oleh rambut akar atau disebut dengan proses pemasukan air ke dalam air. Baik, di sini kita masuk pada mekanisme pengangkutan air dari akar ke daun pada tumbuhan. Proses fotosintesis pada tumbuhan hanya membutuhkan 3, yaitu ada air, karbon dioksida, dan klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Dengan demikian, pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan dapat melalui 2 cara, yaitu pengangkutan ekstravaskuler dan intravaskuler. Selengkapnya saya akan menjelaskan. Pertama, ada pengangkutan ekstravaskuler, yang dimaksud dengan ekstravaskuler adalah proses pengangkutan di mana tumbuhan dapat menyerap air dari tanah ke dalam tubuh melewati satu sel ke sel lain secara horizontal. Yang kedua, ada pengangkutan intravaskuler, yang dimana pengangkutan intravaskuler adalah pengangkutan air dan zat yang terlarut yang terjadi di dalam berkas pembuluh, xilem, dan floem secara vertikal. Selanjutnya kita masuk pada bagian faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pengangkutan zat pada tumbuhan. Yang pertama ada kelembapan udara, dan yang kedua ada suhu, dan yang ketiga ada kandungan air dalam tanah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu agar lebih jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang suhu. Semakin tinggi suhu lingkungan serta intensitas cahaya yang meningkat dan angin yang semakin kencang, maka lanjut transpirasi tumbuhan akan semakin tinggi. Dan kita masuk pada kandungan air dalam tanah. Kandungan air dalam tanah juga mempengaruhi kecepatan pengangkutan air. Semakin banyak kandungan air yang ada dalam tanah, maka potensial air semakin tinggi. Kandungan air dalam tanah juga mempengaruhi kecepatan pengangkutan air. Semakin banyak kandungan air yang ada dalam tanah, maka potensi air semakin tinggi. Hal itu menyebabkan proses transportasi zat pada xilem dan laju transpirasi semakin meningkat. Oke, baik, jadi kami akan memasuki materi berikutnya yang berjudul pengertian dari unsur hara. Oke, berikut adalah materinya. Unsur hara merangkul dari beberapa hal berikut, yaitu pengertian, fungsi, klasifikasi, dan bagaimana cara untuk menjaganya. Pada utama, unsur hara atau nutrien adalah komponen yang sangat diperlukan oleh tanaman pada tanah. Tanah yang baik adalah tanah yang menyediakan unsur-unsur tersebut dengan lengkap untuk menunjang pertumbuhan pada tumbuhan tersebut maupun lingkungan tersebut. Unsur hara atau nutrien adalah komponen yang sangat diperlukan pada tanaman dan tanah. Menyediakan unsur-unsur tersebut dengan lengkap, pertumbuhan yang tidak baik akan menghasilkan kualitas yang tidak baik juga, dan itu dapat bersangkutan dengan unsur hara. Pada umumnya, akar sangat membutuhkan dampak dari unsur hara tersebut untuk pertumbuhan yang lebih baik. Jadi berikut adalah klasifikasinya. Klasifikasi atau penggolongan unsur hara sendiri terbagi menjadi beberapa jumlah kebutuhan dan berdasarkan ketergantian oleh unsur lain.
Penggolongan yang pertama adalah berdasarkan jumlah kebutuhannya, ada yang sedikit, ada yang cukup banyak, sehingga digunakan penggolongan pada unsur hara. Yang ketiga adalah menjaga kadarnya. Secara alami, sebenarnya unsur hara sudah terdapat dalam tanah, namun terkadang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dikarenakan apa? Unsur tersebut terdapat beberapa jenis tanah humus, tanah yang umumnya berwarna hitam, yang akan banyak unsur selain tanah humus. Tanah yang diperoleh dari sekitar gunung berapi mengandung banyak unsur-unsur tersebut sehingga baik bagi tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir adalah tumpang sari dan rotasi tumbuhan. Hal ini berguna untuk mengatur ketersediaan unsur-unsur hara secara alami. Alasannya adalah karena kebutuhan tiap-tiap unsur untuk masing-masing tanaman adalah berbeda-beda. Apabila tanah ditanami tanaman yang sama, maka jumlah unsur tersebut dalam tanah menjadi tak seimbang. Hal ini beralasan karena ada satu unsur yang terus-menerus diserap, sedangkan yang lainnya tidak diserap. Sebisa mungkin gunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, sehingga dapat sekaligus menjaga kualitas tanah. Kualitas tanah yang baik tidak hanya menghasilkan produk yang baik pula, tapi menghasilkan hasil yang sangat baik. Tetapi juga turut menjaga kualitas hidup makhluk di sekitarnya agar tidak menjadi pencemaran tanah. Bahkan sampah dan pencemaran lingkungan lainnya dapat membahayakan unsur hara tersebut. Selanjutnya, teori pengangkutan air. Ada beberapa teori dipakai untuk menjelaskan proses ini, yaitu teori tekanan air. Di sini teori tekanan air ada 3 elemen dasar dari teori kohesi untuk menjelaskan pergerakan vertikal air dalam tubuh tumbuhan, yaitu tenaga hidrasi pada lintasan yang dilalui dan gaya kohesi antara molekul air. Kedua, teori kapilaritas. Kapilaritas merupakan gejala yang timbul akibat interaksi antara permukaan benda padat dengan benda cair yang menyebabkan gangguan terhadap bentuk permukaan cairan yang semula datar. Di dalam pipa kecil, hal ini menyebabkan naiknya permukaan cairan. Hal ini disebabkan karena cairan ditarik oleh dinding bagian dalam pipa oleh gaya adhesi. Secara visual, hal ini terlihat dari bentuk permukaan cairan atau meniskus di dalam pipa. Tinggi permukaan cairan yang di dalam pipa kapiler sangat tergantung pada diameter pipa kapiler tersebut. Yang ketiga, teori kohesi. Ada 3 elemen dasar teori kohesi untuk menjelaskan pergerakan vertikal ini dalam tumbuh-tumbuhan, yaitu tenaga pendorong atau driving force, dehidrasi pada lintasan yang dilalui, dan gaya kohesi antara molekul air. Yang keempat, teori sel pemompa. Pada abad ke-19 diyakini bahwa pergerakan partikel air dari akar ke daun adalah karena adanya peranan sel-sel khusus yang berfungsi menumpahkan air ke atas. Sel-sel ini diperkirakan berada pada setiap interval jarak tertentu dan pada proses yang berurutan secara suksesif. Setiap sel pemompa bertugas memumpahkan air sampai pada posisi sel pemompa yang langsung secara kontinu dari akar sampai ke daun. Tetapi hal ini kajian manis yang diteliti gagal menemukan keberadaan sel-sel pemompa ini. Dari keempat teori itu dapat disimpulkan dari keseluruhan teori tersebut, maka disimpulkan bahwa teori yang mampu untuk menjelaskan pergerakan vertikal air dalam pembuluh xilem adalah teori kohesi yang didasarkan atas 3 konsep, yakni adanya perbedaan potensi air antara tanah dan atmosfer sebagai tenaga pendorong, adanya tenaga hidrasi di dinding pembuluh xilem yang mampu mempertahankan molekul air terhadap gaya gravitasi, dan ada gaya kohesi antara molekul air yang menjaga keutuhan kolom air dalam pemulihan xilem. Oke, baik, jadi itu saja yang bisa kami sampaikan terhadap materi fisiologi pohon ini. Kami sangat meminta maaf jika terdapat kekurangan dalam cara pembahasan kami mengenai materi ini, dan kami sangat berterima kasih untuk telah memberikan kami izin untuk mempresentasikan materi kami ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.